Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua hadir kembali di depan Anda tentunya dengan program Apa Kabar Parepare. Bersama saya Jauhar Manikam. Dan saya Usutun Hasanah, berikut Apa Kabar Parepare selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama terkait Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare memilih sekolah yang akan dijadikan pilot project dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka di awal Oktober mendatang. Berikut liputannya. Sebanyak 60 sekolah di Kota Parepare menyatakan siap untuk pembelajaran tatap muka. Puluhan sekolah yang terdiri dari tingkat SD dan SMP tersebut telah memasukkan permohonan pengusulan PTM ke Disdikbud Parepare. Beberapa sekolah tersebut diantaranya SDN 3, SMPN 1, SDN 5, SDN 1, SDN 55, dan SMPN 2 telah dikunjungi oleh tim verifikasi PTM Selasa 28 September 2021. Dalam kunjungan yang dilakukan dari unsur Disdikbud Parepare, Dewan Pendidikan, tenaga ahli Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan beberapa unsur pemerintah terkait, memastikan kesiapan sekolah dengan memeriksa kondisi sekolah, termasuk sarana dan prasarana, yang didukung dengan penerapan protokol kesehatan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare, Arifuddin Idris mengatakan kunjungan tersebut merupakan pengaplikasian dari rencana pelaksanaan PTM yang akan dilaksanakan setelah disetujui oleh Wali Kota Parepare HM Tovan Pawe. Arifuddin menambahkan kunjungan ke sekolah-sekolah dimulai pekan ini dan melihat sekolah yang bukan hanya ingin PTM tapi benar-benar siap. Setelah itu, puluhan sekolah yang telah dikunjungi akan dievaluasi. Selanjutnya, pemerintah memilih sekolah yang bakal menjadi pilot proyek PTM yang akan dilaksanakan pada awal Oktober mendatang. Jadi bukan sekadar mau melaksanakan PTM, harus siap. Jadi kami nanti ini setelah berkunjung di sini, tim termasuk dari Dewan Pendidikan akan melakukan rapat evaluasi. Hasilnya nanti akan kami sodorkan ke pimpinan melalui Pak Seda bahwa ada sekolah yang kami usulkan menjadi pilot project. Pilot project ini akan berjalan apakah 1 minggu, bahkan mungkin 2 minggu atau 1 bulan, terserah nanti hasilnya. Tapi kita pantau, jadi tidak terlalu banyak pilot project dulu. Kita pantau setiap hari apa yang terjadi supaya apa yang kekurangannya itu kita perbaiki selama bisa diperbaiki. Kalau memang bahkan bisa saja kita mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mungkin hari ketiga setelah sekolah kami lakukan rapid secara acak lalu ada temuan, pasti kita tutup. Itu menjadi catatan. Nah inilah makanya saya himbau kepada sekolah tadi bahwa jangan sekadar mau, tapi betul-betul, karena kadang konsep itu bagus, tapi aplikasi penerapannya ada kendala-kendala yang tidak sesuai konsep faktanya. Nah ini yang perlu bicara. Mudah-mudahan ini berjalan lancar semua dan kita minta dukungan masyarakat terutama orang tua siswa. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, di tengah melonjaknya harga pakan, pengusaha ternak ayam di Kota Parepare, Sulawesi Selatan harus menahan pahit karena anjloknya harga telur. Harga pakan yang naik tidak sebanding dengan harga telur ayam. Tingginya harga pakan semenjak sebulan terakhir membuat para peternak ayam petelur di Kecamatan Baju Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan merugi. Mereka mengalami kerugian karena kenaikan pakan berbanding terbalik dengan harga telur yang semakin menurun. Seperti yang dirasakan oleh Muhammad Arif, peternak ayam petelur di Kota Parepare ini, mengakui tingginya harga pakan sejak sebulan terakhir membuat mereka hingga mengalami kerugian. Saat ini harga pakan mencapai Rp400.000 per sak ukuran 50 kg, dari harga sebelumnya hanya berkisar Rp300.000 per sak. Sementara untuk harga telur biasanya Rp35.000 per rak, kini turun menjadi Rp28.000 per rak. Di tengah kenaikan harga pakan sekarang ini kami ini sebagai peternak ini merasa rugi. Di samping harga telur yang turun, pakan juga ini Pak naik. Yang biasanya cuma 200 lebih, sekarang sudah 440. Telur yang biasanya 35, 38 udah 28, 29 Pak. Itu harga telur? Iya. Kalau biaya operasional? Ya biaya operasional pasti ngaruh Pak, karena di samping ininya kan pemasukan kurang, terus
pengaruhnya banyak Pak. Iya, berpengaruh dari ini. Ini sejak kapan ini perubahan harga ini? Nanti. Sudah berjalan berapa lama? 1 bulan. Iya. Sudah ada 1 bulan Pak. Terus 1 bulan. Iya, 1 bulan. Kondisi pandemi COVID-19 yang mempengaruhi daya beli masyarakat juga menjadi faktor terpuruknya usaha peternakan ayam petelur. Peternak hanya bisa berharap harga pakan dan harga telur bisa kembali stabil. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan SMP Negeri 2 Parepare sudah memenuhi syarat pembelajaran tatap muka yang direncanakan digelar Senin depan pada 4 Oktober 2021 mendatang. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kepala UPTD SMP Negeri 2 Parepare Dr. Anda Haji Sri Enid Lutfia, MPD, menerima kunjungan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Andes Arifuddin Idris. Kunjungan tersebut guna memastikan kesiapan sekolah rujukan tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM yang direncanakan digelar Senin depan 4 Oktober 2021 mendatang. Arifuddin Idris didampingi Kepala Bidang Pendidikan Dasar Johan Syah bersama Ketua Dewan Pendidikan Insinyur Nasir, tenaga ahli pendidikan Nur Aziz Tali, perwakilan unsur Dinas Kesehatan, Dinas Satpol PP, Dinas Kominfo, dan Dinas Perhubungan. Dalam pantauannya, tim yang dipimpin oleh Arifuddin Idris ini menyatakan kelayakan SMP Negeri 2 Parepare dalam penyelenggaraan PTM. Bahkan Ketua Dewan Pendidikan Insinyur Nasir juga memuji kesiapan sekolah penyandang status rujukan dan ramah anak itu. Insinyur Nasir mengapresiasi kesiapan SMP Negeri 2 Parepare, terlebih saluran air wastafel yang mengalir ke taman bunga. Selain tidak mencemari lingkungan, air cuci tangan juga tidak terbuang sia-sia. Kita berharap bahwa sebenarnya ada contoh seperti di SMP air cuci tangan itu masuk ke cuci tangan, masuk ke pembuangan dan masuk ke taman bunga. Itu namanya merawat lingkungan dengan baik sehingga air cemara itu tidak terbuang begitu saja, tapi dimanfaatkan secara maksimal. Nah, kita berharap modal bor betel saja juga di betel itu beberapa sekolah bisa melihat nanti yang ada di sini, jalan-jalan ke sini dua supaya bisa diperhatikan di sekolah. Karena setahu saya beberapa sekolah ini melaksanakan dengan baik cuci tangan itu bersalur dengan baik. Karena kalau terhambur begitu saja, wah itu sehat. Tapi kalau dia salurannya terarah, semua hasil cuci tangan dan lain sebagainya itu masuk ke ruangan dan tempat yang khusus, nah itu akan dilaksanakan di masa pandemi. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk mengusir kejenuhan selama PPKM, komunitas pencinta kucing di Kota Parepare, Sulawesi Selatan menggelar lomba unik bagi para kucing kesayangannya. Kucing yang mengikuti lomba harus melalui lintasan sepanjang 3 meter. Kucing yang paling cepat sampai ke majikannya dialah pemenangnya. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Beginilah keseruan lomba lari kucing yang digelar oleh Cat Lovers Parepare, salah satu komunitas pecinta kucing di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Aksi lucu dan menggemaskan menjadi tontonan warga yang menyaksikan lomba lari kucing ini. Seperti yang dilakukan beberapa kucing yang menjadi peserta lomba tersebut. Bukannya berlari ke majikannya, namun para kucing cantik ini justru asik bersantai, bahkan sampai berguling-guling di pasir. Aksi para kucing ini pun mengundang gelak tawa warga yang menonton. Aturan dalam lomba lari kucing ini pun sangatlah simpel. Kucing yang paling cepat sampai ke garis finish, maka dialah pemenangnya. Persiapannya itu 3 hari sebelum lomba, dimandikan dulu, terus diajak main di rumah, biar kalau lomba ada Panitia pun sengaja menggelar lomba ini untuk memberikan hiburan bagi anggota komunitas Cat Lovers dan sesama pecinta kucing di tengah pandemi COVID-19. Aturannya sih simpel saja Pak, kita gunakan mainan atau cemilan untuk menarik kucing.
Berarti yang juaranya siapa? Yang juaranya dari waktu tercepat Pak sampai ke ownernya. Berapa Pak? Peserta sekarang sudah sampai 20. Sayangnya, dalam lomba lari kucing ini masih banyak penonton yang mengabaikan protokol kesehatan seperti tidak menjaga jarak meski sesekali panitia mengingatkan dengan menggunakan pengeras suara. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare menggelar vaksinasi rabies secara mobile dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia. Vaksinasi rabies secara mobile ini akan terus dilakukan pemerintah kota selama 2 minggu ke depan. Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare menyelenggarakan vaksinasi rabies secara mobile di Kecamatan Soreang dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 28 September. Vaksinasi rabies secara mobile ini akan terus dilakukan pemerintah kota selama 2 minggu ke depan yang dimulai sejak 28 September 2021 dengan menyasar daerah-daerah yang terdapat populasi anjing dan kucing. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Parepare yang ditemui di ruang kerjanya. Wildana menambahkan untuk tahun ini, Dinas PKP menargetkan vaksinasi rabies kepada 1.000 ekor hewan yang terdiri dari anjing dan kucing. Khusus di Parepare dan untuk lokasi Parepare kita berpusat di daerah Soreang, Takalau itu ada beberapa populasi yang ada di lokasi itu dibanding lokasi lain. Rabies sendiri ini adalah penyakit strategis hewan yang menular ke manusia. Salah satu bentuk proteksi yang kami lakukan di Dinas PKP ini adalah vaksinasi. Untuk target tahun ini vaksinasi rabies itu ada kurang lebih 1.000 ekor dan alhamdulillah dimulai hari ini sampai 2 minggu ke depan kita target untuk 1.000 ekor sesuai target kita dari populasi kurang lebih 2.500 ekor. Vaksinasi rabies secara mobile bertujuan memberikan pelayanan vaksinasi secara gratis sebagai langkah pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian rabies. Tidak hanya memberikan vaksinasi rabies, namun tim Dinas PKP juga melakukan pengobatan terhadap hewan yang memerlukan pelayanan pengobatan seperti penyakit skabies, flu, jamur, maupun diare. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah dalam rangka menyambut Hari Rabies Sedunia. Jadi kami dari Dinas PKP khususnya bidang peternakan melaksanakan kegiatan vaksinasi rabies. Ya, tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau memberikan vaksinasi secara cuma-cuma dalam rangka pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian rabies. Jadi, sebetulnya bukan hanya vaksinasi rabies, tetapi kita juga melakukan pengobatan bila mana kita jumpai ada hewan anjing atau kucing yang kita temui, kita juga lakukan pelayanan pengobatan. Total hewan yang mendapatkan vaksinasi rabies pada hari pertama sebanyak 97 ekor, yang terdiri dari 39 ekor kucing dan 58 ekor anjing. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Saudara, penerapan pemberlakuan 2 jalur di Jalan Lahaleda terus disosialisasikan. Dinas Perhubungan menargetkan sosialisasi ini akan dilakukan selama 1 bulan. Dinas Perhubungan Kota Parepare secara intens mensosialisasikan penerapan jalur 2 arah di Jalan Lahaleda. Sosialisasi kepada pengguna jalan dan warga masyarakat di sepanjang Jalan Lahaleda ini menggunakan pengeras suara melalui mobil informasi Dinas Kominfo Parepare Senin 27 September 2021 kemarin. Kebijakan penerapan 2 arah di Jalan Lahaleda ini menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ beberapa hari yang lalu. Forum LLAJ ini terdiri dari Dinas Perhubungan, Satlantas, Polres Parepare, Organda, dan stakeholder lainnya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI bersama Kanit Kamsel Lantas Polres Parepare Ibda Samsidi mengatakan, rekomendasi Forum LLAJ diantaranya
Pemasangan rambu petunjuk arah khusus truk dari luar Parepare di sepanjang Jalan Pancamarga dan pencabutan rambu larangan masuk di Jalan Lahalede. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Parepare mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi selama 1 bulan terkait pengaturan jalur kendaraan termasuk pemberlakuan arus 2 arah di Jalan Lahalede. Targetnya 1 bulan ya, 30 hari nanti anggota dari Lantas, kita sudah koordinasi Pak Kasat Lantas bersama anggota Disub akan turun di lapangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi kita juga mohon pada warga seluruh masyarakat untuk kita mematuhi ini aturan dan ini untuk kebersamaan dan kepentingan kita bersama. Ya, dan juga terkait di Lahalede ini di SMP 2 nanti pada saat pertemuan tatap belajar ya, tatap muka, kita sudah antisipasi seperti biasa akan ada tetap anggota dari Lantas dan Disub akan turun melaksanakan penertiban di lapangan. Siap. Syaril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi selanjutnya terkait sidang paripurna yang dilaksanakan oleh DPRD Kota Parepare. Sebanyak 4 fraksi sepakat menyetujui Ranperda APBD perubahan tahun 2021. 4 fraksi dari 6 fraksi yang ada di DPRD Kota Parepare sepakat untuk menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan tahun anggaran 2021. Hal tersebut terungkap pada sidang paripurna DPRD Kota Parepare dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Parepare terhadap Ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2021 yang dipimpin Ketua DPRD Kota Parepare Haji Andi Nurhatina Tipu Esos. Didampingi Wakil Ketua M. Rahmat Samsu Alam SH dan dihadiri Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim. Senin 27 September 2021. 4 fraksi yang menyetujui yakni fraksi Partai Golkar disampaikan oleh juru bicaranya Haji Indria Sari Husni Eskom. Perubahan APBD tahun anggaran 2021 merupakan bagian dari rangkaian penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah tahun 2021. Perubahan ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, di mana menyatakan bahwa perubahan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Selain itu, dalam penyusunan Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 mempedomani Permendagri Nomor 64 Tahun 2020. Fraksi Demokrat dengan juru bicaranya Haji Yang Smith Rahman SE. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Bapak Wali Kota Parepare beserta jajarannya yang telah melakukan pembahasan secara maraton sehingga pembahasan APBD perubahan tahun anggaran 2021 bisa selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Rapat paripurna Dewan Terhormat hadirin yang berbahagia. Berkat kerja bersama antara pemerintah Kota Parepare dan DPRD pada pembahasan pembicaraan tingkat 1 dengan melibatkan TAPD dan Balai Anggaran untuk membahas secara cermat. Pembahasan tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Parepare dan menjadikan Kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap dengan 3 pilar, yakni pendidikan, kesehatan, dan kepariwisataan. Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi dengan juru bicaranya Namri Nasir. Pemerintah daerah harus transparansi dalam memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat kepada masyarakat mengenai APBD, dan setiap dana yang diperoleh penggunaannya harus dipertanggungjawabkan. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang sama saya hormati. Setelah melalui hasil pembahasan dan pencermatan Badan Anggaran DPRD Kota Parepare dan tim anggaran pemerintah Kota Parepare terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2021,
Maka pada hari ini Senin tanggal 27 September 2021, Fraksi Persatuan Bintang Demokrasi DPRD Kota Parepare menyetujui ranperda tentang perubahan APBD Kota Parepare tahun anggaran 2021 untuk dan Fraksi Amanat Kebangkitan Rakyat Indonesia, Fakar Indonesia, oleh juru bicaranya Hermanto. Pembahasan dalam pembicaraan tingkat 1 telah kita lalui dan hari ini seluruh fraksi-fraksi menyampaikan pendapat akhir untuk menyatakan keputusan akhir terhadap rancangan peraturan daerah tentang peraturan APBD tahun anggaran 2021. Sebelum fraksi kami menyampaikan keputusan akhir terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021, ada beberapa hal yang kami perlu sampaikan. Pertama, untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, permasalahan pendapatan daerah segera diatasi sehingga proyeksi pendapatan daerah yang telah kita sepakati dapat terrealisasi dengan optimal. Adapun fraksi Gerindra menyatakan menolak dan fraksi Nasdem tidak berpendapat atau abstain pada rapat paripurna tersebut. Hari ini Selasa 28 September 2021, APBD perubahan tahun anggaran 2021 akan ditetapkan oleh DPRD Kota Parepare melalui sidang paripurna dengan agenda persetujuan bersama antara DPRD Kota Parepare dengan Wali Kota Parepare. Syaril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, untuk memenuhi hak-hak konsumen, tim BSML bersama Dinas Perdagangan melakukan inspeksi mendadak di Pasar Lakesi untuk memantau tertib ukur yang dilakukan pedagang. Hasilnya 90% pedagang dianggap telah melakukan tertib ukur sesuai dengan aturan yang berlaku. Balai Standarisasi Metrologi Legal atau BSML Regional 4 Makassar melakukan inspeksi mendadak di Pasar Lakesi Kota Parepare. Tim BSML bersama Dinas Perdagangan Bidang Metrologi Legal Kota Parepare melakukan pengawasan pada Selasa 28 September 2021. Pelaksana BSML Regional 4 Makassar, Ridwan Syah mengatakan hasil dari pengawasan tersebut alat ukur atau timbangan yang digunakan para pedagang Pasar Lakesi mencapai 90% tertib ukur. Hasilnya 90% hasil dari alat ukur yang kami cek sudah memenuhi persyaratan metrologi. Chapternya maupun kondisi baik, siap untuk dipakai berjual beli. Sedangkan pengawas kemetrologian ahli muda Abu Sofyan mengatakan tujuan pengawasan setiap 1 kali setahun ini untuk melindungi konsumen dan masyarakat pada umumnya agar hak-hak konsumen dapat terpenuhi. Pedagang agar semakin amanah dalam berdagang. Dari hasil yang didapatkan, alhamdulillah dengan pendampingan dari BSML kita kurang lebih 10% yang tidak memenuhi syarat, dan hal itu telah kami memberikan penyuluhan kepada pedagang untuk agar dibawa kembali nanti ke tempat sidang tera yang insya Allah dilaksanakan pada Oktober 2021 di pasar ini. Sofyan menambahkan pihaknya juga melakukan pembinaan kepada 10% pedagang yang tak tertib ukur agar semakin amanah dalam berdagang dan memenuhi syarat. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usutun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.